Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyo Mandindayanti di 17024050556. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah berpikir sistem. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya paparkan yaitu tentang dinamika sistem. Dinamika sistem adalah suatu metode permodelan yang penggunaan metodenya ini sangat erat hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi-tendensi dinamik sistem, struktur sistem yang kompleks. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dalam dinamika sistem ada 3 di sini, yaitu yang pertama, keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi harus dibedakan dalam sebuah model. Kemudian, adanya struktur, stok, dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat dipresentasikan dalam bentuk model. Kemudian yang terakhir, aliran-aliran yang berbeda secara konseptual juga harus dibedakan. Kemudian yang selanjutnya, struktur dan hubungan dalam model. Struktur dan hubungan dalam model. Suatu model dalam dinamika sistem dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat yang mempengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung antar dua struktur yang berbeda, maupun akibat dari hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk hubungan umpan balik atau causal loop. Kemudian yang ketiga, ada permainan struktur game dalam berpikir sistem. Permainan berpikir sistem adalah simulasi kecil yang bersifat bermain yang di dalamnya ada unsur kesenangan atau fun yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai konsep berpikir sistem. Permainan pendidikan simulasi beer game adalah permainan yang sangat berguna sebagai sebuah pengalaman yang bisa dieksplorasi dalam mengajarkan berbagai berpikir sistem. Kemudian yang ketiga, fokus permainan beer game dalam berpikir sistem adalah memberikan pemahaman pentingnya untuk selalu mendapatkan pemahaman tentang struktur dibandingkan dengan berfokus pada kejadian dan pola dalam berperilaku. Kemudian yang selanjutnya ada stock and flow diagram. Stock and flow diagram dapat diterjemahkan sebagai diagram stok dan aliran yang merupakan cara mempresentasikan sebuah sistem yang dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu stok dan aliran yang mempengaruhi stok tersebut. Kemudian ada beberapa tips dalam penerjemahan CLD ke SFD, yaitu yang pertama, mengidentifikasi konstanta. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang bisa menjadi sebuah level dalam loop. Yang ketiga, telusuri ke variabel lain yang berhubungan dengan variabel memang bisa mengubah nilai dari kandidat variabel yang ada di atas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.